juga baru lulusan kemarin. Saya juga baru dengar suara saya enggak? Dengar nggak? Dengar kok. Ya, saya juga baru lulus kemarin Desember, jadi kita seumuran gitu. Sebenarnya saya dipaksa sama dosen kasih buat disuruh jelasin mengenai horor sama Maisir. Langsung saja. PPT-nya udah di-share belum? Sebentar. Mana dia? Oh, ini dia. Oke. Sorry. Saya lupa ya PPT-nya sama saya. Oke. Terus mohon maaf nanti kalau pas di pertengahan penjelasan saya ada sedikit ngomong Jawa, mungkin kalian nggak ngerti, jadi nanti bisa ditanyain di akhir sesi diskusi ini. Langsung saja. Dalam Islam itu mengatur mengenai sistem perekonomian yang mengacu pada nilai-nilai keadilan. Nah, apa sih tujuan dari sistem ekonomi itu? Nah, salah satu tujuan dari sistem ekonomi itu untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam Islam itu ada 3 transaksi yang dilarang untuk dilakukan. Yang pertama ada riba, horor, sama maisir. Tadi saya mendengar kalau riba itu udah dijelaskan ya sama dosen kalian. Jadi sekarang saya cuma mau menjelaskan mengenai horor sama maisir. Yang pertama ada pengertian horor. Boleh dibaca itu pengertian horor. Horor sendiri secara bahasa itu berarti pertaruhan, hasil yang tidak jelas, dan ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang seperti apa? Yang pasti bukan ketidakjelasan mengenai hubungan kalian dengan doi kalian. Jangan serius-serius banget ya. Lanjut, horor sendiri merupakan bentuk dari keraguan atau penipuan. Jadi horor itu bisa disebut juga sebagai penipuan karena merugikan dari salah satu pihak. Horor dapat diartikan sebagai semua jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad. Objek akadnya itu tidak jelas. Jadi barang yang akan ditransaksikannya itu tidak jelas, objek barangnya itu tidak jelas, kemudian ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Nah, lanjut, bisa nggak Pak slide-nya? Slide-nya lanjut ya. Horor sendiri merupakan larangan utama kedua setelah riba di dalam Islam. Yang menjelas sebelum itu, Pak. Oh, sorry ya. Ya, itu. Yang menjelaskan mengenai horor itu ada dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007. Jadi peraturan itu setiap tahunnya itu diamandemen atau diperbarui. Karena kan permasalahan ekonomi di Indonesia ini kan juga makin bertambah. Jadi otomatis peraturannya itu harus selalu diperbarui. Jadi kita pakainya yang nomor 10 itu peraturan yang terbaru kayaknya kalau saya baca-baca. Mungkin ada lagi peraturan nomor 11 gitu yang terbaru. Di situ menjelaskan mengenai horor pada penjelasan pasal 2 ayat 3 bahwa horor itu sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas. Nah, jual belinya itu tidak jelas, barangnya itu yang dijual belikan itu tidak jelas. Yang kedua, tidak dimiliki. Jadi adanya transaksi itu kan adanya penjual, pembeli, dan objek yang akan ditransaksikan gitu ya. Nah, di horor ini objek yang akan ditransaksikannya itu tidak dimiliki sama penjual, tapi sudah terjadi akad jual beli. Gimana tuh jadinya? Terus selanjutnya tidak diketahui keberadaannya, itu objeknya tidak diketahui keberadaannya, misalnya menjual
menjual burung merpati yang sudah terbang. Itu kan objeknya tidak tahu ya keberadaannya, orang udah terbang, udah lepas, jadi kan tidak ada kejelasan. Selanjutnya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Nah, ini yang terjadi pada zaman sekarang ini banyak yang kayak gitu, kayak dropship itu kan penjual tidak memiliki barangnya, penjual tidak stok barangnya, tetapi mereka cuma mempromosiin melalui foto-foto gitu, terus nanti ada yang beli, itu kan barangnya belum bisa diserah terimakan pada saat adanya transaksi. Lanjut, horor menurut para ulama, itu nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nanti PPT-nya bisa di-share sama Pak dosen. Ya, nanti saya share. Sekarang lanjut ke bentuk-bentuk dari horor. Menurut Abdullah Musli, horor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada jual beli barang yang belum ada. Barangnya belum ada pada saat akad jual beli. Contohnya, misal menjual janin, katakanlah menjual janin kambing yang belum lahir. Berarti kan janin itu kan masih dalam perut induknya. Nah, itu tuh udah terjadi transaksi. Jadi penjual itu menjual janin yang masih dalam perut tanpa berniat menjual induknya. Gimana tuh? Orang janinnya aja belum keluar, masa udah dijual belikan? Kita kan juga tidak tahu kan kondisi dari anak itu kayak gimana, kondisi dari janinnya itu pas lahir itu cacat apa enggak, cewek apa cowok, itu tidak adanya kejelasan. Bapak, slide-nya belum itu loh, geser. Maaf. Oke. Nah, itu tadi. Terima kasih. Ya. Yang kedua ada jual beli barang yang tidak jelas. Loh, jual beli barang kok nggak jelas? Gimana contohnya? Nah, jual beli barang yang tidak jelas itu misal sekarang kan banyak orang-orang yang pada jual beli pada jual barang-barangnya itu di Facebook, di online shop. Biasanya tuh ada orang yang jual misalkan sepeda motor, dijual sepeda motor dengan harga 10 juta nego gitu, tanpa mereka mendeskripsikan bahwa sepeda motor itu ada spionnya atau enggak, suratnya masih lengkap apa enggak. Jadi contoh dari jual beli barang yang tidak jelas itu misal jual motor tanpa deskripsi, itu kan termasuk penipuan juga, karena pembeli tidak mengetahui spesifikasi dari barang yang dibelinya itu. Yang ketiga ada jual beli barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan di lautan. Nah, itu kan tidak bisa diserah terimakan karena ikan di lautan itu banyak. Kemudian menjual misal kuda liar yang ada di hutan. Jual beli kuda liar yang ada di hutan. Itu jelas tidak mungkin ya. Kemudian lanjut. Nah, contoh dari horor dalam asuransi. Kalian udah belajar mengenai asuransi kan ya? Ya Pak, ya udah dijelasin mengenai asuransi. Saya nggak tahu deh di mata kuliah mana yang ada asuransinya. Sonia. Di lembaga keuangan pasar modal ya rasanya ya. Ya intinya udah pernah tahu mengenai asuransi ketimbang saya. Saya kan juga nggak tahu mengenai ekonomi, tapi saya berusaha untuk sharing materi mengenai horor dan maisir. Contoh horor dalam asuransi. Kalau asuransi konvensional itu akadnya kan akad muawadah, semacam transaksi jual beli di mana premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan sebagai ganti dari jaminan yang diberikan ketika sakit atau terjadi kecelakaan misalnya.
Nah, yang mana hal tersebut itu tidak pasti. Kan kita nggak tahu ya hidup kita ke depannya kayak apa kita bisa sakit, apa terjadi kecelakaan, kan itu nggak tahu. Jadi itu merupakan sesuatu yang tidak pasti, tidak ada kepastian. Nah, dari situlah yang disebut sebagai horor yang diharapkan dalam asuransi. Mungkin nanti bisa ditambahin sama bapaknya. Iya, Pak ya. Ya kalau saya inilah, saya ngerti juga lah. Oke lah. Saya kan mahasiswa juga di sini. Mahasiswa lebih tua. Ya. Terus next ya. Kemudian ada Maisir. Jadi tadi intinya dari horor itu tidak adanya kejelasan. Bentar, tadi saya ada contoh dari horor. Sebentar. Untuk horor kan tadi ada jual beli barang yang belum ada. Contohnya itu kayak jual beli ijon, tahu nggak di sana? Ada jual beli ijon nggak? Tahu jual beli ijon? ijon tuh kayak ini ya, apa ya? Kayak Hasil itu. pertanian. Iya, benar hasil Benar ya? pertanian. Oh, iya. Tapi terjadi akadnya itu sebelum hasil Ya, panen. sebelum panen ya. Sebelum panen. Jadi misal si A itu mempunyai sawah dan sebagai petani. Terus si B itu ingin membeli hasil panen dari si A. Padahal waktu panennya itu masih 2 bulan lagi. Tapi udah terjadi transaksi. Si B itu bilang, saya membeli hasil panenmu dengan harga 2 juta misalnya. Nah, itu udah terjadi transaksi, tetapi panennya masih 2 bulan lagi. Itu kan berarti barangnya belum ada, tapi sudah terjadi transaksi. Nah, itu termasuknya horor karena hasil panennya itu kan belum jelas apakah hasil panennya itu akan berhasil atau hasil panennya itu akan rusak. Jadi di situ tidak ada kejelasan. Lanjut ke Maisir. Nah, Maisir sendiri itu adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Atau dalam kata lain, yang gampang itu Maisir itu sama dengan perjudian. Judi kan itu untung-untungan nih. Kata Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Beda ya, bukan kayak ngepet gitu, bukan. Lebih ke judi. Ya, Kalau ngepet kan sama aja juga, tidak bekerja keras tapi mendapatkan uang yang banyak. Itu kan nggak boleh dalam Islam, sangat nggak boleh karena menyekutukan. Maisir itu kata lainnya berarti judi. Lanjut. Maisir ini juga dijelaskan pada pasal 2 ayat 3. Oh, ini masih peraturan Bank Indonesia yang lama ya. Tadi di peraturan Bank Indonesia nomor 10 juga ada, tapi ini kok saya masuknya yang lama. Pada penjelasan nomor 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian atau untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Jadi judi itu kan nggak pasti kita menang, untung-untungan. Jadi itu termasuknya maisir. Nah, ini di sini maisir, unsur-unsur dalam maisir itu ada 3. Slide-nya. Nah, sudah. ya udah. Unsur-unsur maisir dalam maisir itu ada 3. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi. Nah, dalam judi itu yang dicari itu apa sih? Yang dicari kan materi. Jadi adanya materi atau uang, biasanya terjudi itu uang ya. Adanya uang yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang. Dan yang kalah. Permainannya biasanya judi itu apa sih? Lanjut dulu sama yang ketiga.
Yang ketiga, pihak yang menang mendapatkan harta yang menjadi taruhan, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Contohnya taruhan itu biasanya itu taruhan bola ya. Ini kan masih musim bola. Kemarin Indonesia menang 4-1 kalah telak dari Malaysia. Iya, Iya, menang. iya menang, Indonesia menang 4-1. Sampai ada yang ngamuk itu yang pendukung Malaysia. Nah, misalnya si A sama si B taruhan mengenai bola. Si A pegang Malaysia, si B pegang Indonesia. Mereka taruhan nih dengan uang sejuta lah, misal 1 juta dari A sama B. Jadi ada 2 juta uang di situ. Jadi nanti permainannya kalau Indonesia yang kalah, uangnya bakal diserahin ke B. Nah, kalau yang Malaysia kalah, uangnya akan diberikan Indonesia kalah, uangnya akan diberikan sama ke A karena dia pendukung Malaysia. Taruhan kayak gitu sebenarnya sering ya, anak muda ya. Iya, sering sih. Nggak tahu sih. Tapi saya nggak tahu sih. Tapi mungkin sering gitu taruhan bola gitu, biasanya rame-rame. Nah, itu permainannya itu siapa tim yang menang, siapa yang kalah. Nah, yang ketiga itu akan mendapatkan harta, yang menang akan mendapatkan harta taruhan, dan yang kalah akan kehilangan harta atau rugi. Contohnya maisir gitu, taruhan. Intinya maisir itu taruhan, kalau horor itu tidak jelasan. Kemudian maisir dalam asuransi konvensional. Satu slide lagi. Oke, sebentar Kak ya. Oke, sudah. Maisir dalam asuransi konvensional itu terjadi dalam 3 hal. Berarti dalam asuransi konvensional itu bisa terjadi horor, bisa terjadi maisir juga. Hal yang menjadi maisir itu dalam asuransi itu yang pertama, ketika ada seseorang pemegang polis mendadak terkena musibah, atau berarti nasabahnya itu terkena musibah, otomatis dia memperoleh klaim dari perusahaan kan. Padahal nasabah itu kan baru sebentar menjadi klien asuransi. Berarti misal si A itu baru daftaran gini nih ke asuransi gitu. Nah, terus tiba-tiba dia kecelakaan 1 bulan lah ya, kecelakaan. 1 bulan dari pendaftaran itu dia kecelakaan. Otomatis karena dia udah mendaftar asuransi, dia mendapatkan klaim asuransi dari perusahaan asuransi yang dia daftar. Nah, dari sini siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu nasabah. Dan yang rugi perusahaan. Nah, itu termasuknya ke dalam maisir. Maisir itu ada untung rugi, yang satu untung, yang satu rugi. Ya, perjudian itu. Yang kedua, nah sebaliknya jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premis penuh atau lunas, maka yang untung perusahaan. Jadi misal aku daftar asuransi gitu, tapi sampai masa asuransi habis itu aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah itu ada musibah-musibah gitu. Padahal aku tiap bulan ya bayar asuransi. Nah, jadi hingga akhir masa periodenya itu perusahaan nggak mau rugi, perusahaan nggak ngembaliin uang saya, tetapi uang itu masuk ke perusahaan. Jadi yang diuntungkan itu perusahaan, dan yang rugi itu saya. Itu termasuknya maisir, adanya untung dan rugi, untung-untungan, termasuk rugi. Yang ketiga, apabila pemegang polis atau nasabah dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reserving period, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya kadang dianggap hangus. Paham nggak? Paham kan ya? Itu maisir dalam asuransi konvensional. Kalau dalam asuransi syariah itu kayak gimana ya? Aku kurang ngerti deh. Nanti bisa dijelasin sama Bapak dosen. Asuransi syariah saya masih belum terlalu jauh sih mempelajarinya.
Ya, Sebelum ini juga. akadnya beda kan ya Ya, asuransi. beda-beda. Ya, kalau asuransi setahu saya, kalau asuransi syariah itu menggunakan akad tabaruk, benar nggak? Kabar. Yaitu nanti hibah, sifatnya itu hibah dengan konsep saling tolong menolong. Ya. Jadi nasabah itu menghibahkan uangnya itu buat tolong menolong nasabah lain yang mengalami kecelakaan atau musibah. Udah. Sudah ya? Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang dipahami. Ya. Saya kembalikan lagi sama Pak dosen, silakan. Oke, terima kasih Kak Ji atas pemaparannya. Menarik ya, menarik dari tema yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ji ya tentang gharar dan maisir. Jadi kalau bisa saya simpulkan, gharar itu lebih seperti ketidakjelasan ya, Kak Ji ya. Ketidakjelasan transaksi yang tidak jelas, misalnya tadi ya transaksi pembelian barangnya itu misalnya belum kelihatan, misalnya kayak gitu ya. Misalnya hasil peternakan tadi juga bisa, misalnya kambing apa tadi itu, anak kambing misalnya atau anak sapi sudah dibeli padahal ya belum kelihatan gitu ya. Boleh, ini menurut kalian semua sistem dropshipping itu termasuk gharar atau bukan? Oke, dropshipping. Karena kan sistem dropshipping itu penjual itu kan tidak. Oke. Kayaknya sinyalnya ya. Kalau suara saya masih kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kajian. Oke. Berarti... Tadi sorry kajian tadi keputus karena mungkin sinyalnya ya di sana kurang bagus. Iya. Coba bisa diulang tadi mengenai dropship, kenapa tadi gimana? Mengenai dropship. Kalau dropship itu kan penjual tidak stok barang kan, tidak stok barang. Tapi mereka itu mempromosikan barangnya biasanya melalui foto, video gitu di sosial media. Jadi barang pada saat transaksi itu kan belum ada stok. Sedangkan ada pembeli nih, beli sama penjual. Cuma lihat foto doang kan, tapi penjualnya nggak stok barang. Itu kan tidak ada kejelasan. Barangnya belum jelas, cuma lihat foto. Itu termasuk gharar apa bukan? Loh, ini nanya atau ya saya nanya sama nanya mahasiswa deh. Bukan adik. Iya, bukan nanya apa ya? Aku panggilnya ya. Teman-teman, nanya teman-teman semua. Kira-kira apa yang mau bisa kalian tanggapi ini? Kira-kira sistem dropshipping itu termasuk gharar atau bukan? Ya. Karena kan barangnya belum dimiliki, barangnya belum jelas, cuma modal foto-foto. Ya, ini kan faktanya memang sih banyak penjual online itu kan menggunakan sistem dropship ya, Kak Jia ya. Artinya dia tidak perlu nyetok barang, ya dia tinggal ngambil aja di toko lain, ya kan? Ya rasanya cukup banyak sih yang seperti itu. Dia menggunakan sistem dropship. Ayo, ada yang mau menanggapi kira-kira? Kita diskusi ringan aja ya, diskusi santai aja ya. Kalau menurut saya sih termasuk, Pak. Karena kan belum jelas kan barangnya. Kita belum tahu bentuknya sesuai apa enggak gitu. Ada sanggahan mungkin yang bagi pelaku usaha online yang sering menggunakan dropship, penyangkalan kalau boleh kok dropship. Loh, kajiannya mana? Keluar ya? Ini udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Tadi sinyal, maaf. Iya. Tadi apa berarti jawabannya? Dropshipping dijawab tadi sama Sonia, katanya tidak boleh. Nah, terus di sini ada yang mau menyanggah nggak kira-kira? Ada yang bilang bahwa boleh gitu? Ada nggak? Ya, alasan tidak bolehnya itu kenapa tadi? Kenapa tadi Sonia? Karena barangnya kan belum jelas, Kak. Terus juga kita belum tahu nih persis sesuai nggak sama yang digambar.
sesuai yang dipromosikan gitu. Oke. Terus yang lain ada yang mau nyangka? Yang lain ada? Nah, karena berkaitan sama ini ya, goror ya. Kalau yang saya tahu nih ya, Kak J ya. Boleh ya, saya berargumen juga ya. Iya Pak, silakan. Kalau yang saya tahu, karena dulu banget ya, kadang saya mengikuti juga sih kajian-kajian yang disampaikan oleh siapa ya rasanya itu dulu ya. Oh iya, Ustadz Erwandi rasanya. Nah, jadi dalam artian ya ini sih apa namanya ya? Ya banyak pendapat. Ya, wajar lah ya. Artinya di fikih muamalah aja banyak pendapat, di fikih ibadah aja banyak pendapat. Ya, apalagi yang masalah ini ya, muamalah juga sama ya. Artinya banyak yang tidak ya masalah horor pun para ulama itu juga berbeda pendapat. Ada yang betul. bilang haram, ada yang bilang boleh-boleh saja kalau horornya itu sedikit. Ya, jadi silakan Pak, lanjut. Jadi bolehnya itu, tapi dengan beberapa kondisi, maksudnya dengan S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi misal harga itu sudah diketahui, misalnya atau mohon izin dulu gitu ya. Si dropshipper, yang tadi mau ini ya, misalnya mau dropship barang gitu ya, karena dia yang dia tidak nyetok barang, tapi dia misalnya ada kerjasama dengan toko. Nah, perlu ada semacam kontrak dulu. Perlu misalnya harga berapa. Terus atau ada kesepakatan juga dari si penjualnya bolehnya segini gitu ya. Atau tidak ada kebebasan itu juga bisa. Itu yang saya tahu sih, saya sih masih awam juga, masih ini juga sih. Masih minim sih ya pengetahuan tentang ini. Rasanya sih kayak gitu ya, diperbolehkan, tapi tadi dengan syarat dan ketentuan. Terus apa lagi ya? Kemudian ya artinya real, foto-foto yang ditampilkan juga real, yang tidak ada yang tadi kan kalau goror itu kan kalau misalnya motor kan tadi ya seperti kajian tadi jelasin, misalnya kalau motor itu tidak menyebutkan deskripsi yang jelas tentang motor, atau dia bohong misalnya ya kan, kalau bohong itu termasuk nggak Kak? Misalnya bohong itu nanti kan jatuhnya ke penipuan, bukan penipuan sih? ya. Iya kan? Iya, Dari deskripsinya kayak apa, nanti pas datang itu berbeda, itu kan bisa nanya bohong, tapi termasuknya ke dalam penipuan. Oke. Ya seperti itu ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya ini ke kajian ini, mumpung masih ada waktu ini. Ini kapan lagi Nggak ya? usah. Jangan dong. Kita diskusi aja. Ada yang mau bertanya? Salam dari Jawa ya. Ya, ini dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, ya Jawa Tengah. Kajian ini tinggal di mana ya? Di Pemalang atau Pekalongan? Saya salah tulis sih kalau. Di Pemalang. Oh, benar tinggalnya di Pemalang. Cuma kuliahnya di Pekalongan. Kuliahnya di Karena Pekalongan. yang lebih terkenal kan Pekalongan, Kota Pasir Pemalang Iya, lebih terkenal. Ya, Pekalongan yang lebih. Ada yang mau bertanya mungkin tentang horor dan maisir? Ya, kita sama-sama ini aja sih, sama-sama belajar lah, masih sama-sama belajar. Gimana? Mau tanya Pak. Siapa ini? Obi Pak. Obi lagi ya, Obi. Tanya Iya, apa? Pak. Mau tanya nih, kalau menurut hukum goror yang diperbolehkan itu seperti apa sih? Goror Hukum yang Islam kayak itu. Ya. Nah, kira-kira nih kajian nih, ada nggak sih goror yang diperbolehkan dalam Islam gitu ya? Ya sama hanya ngomong begini nih, Obi nih, atau misalnya siapa yang nanya, riba itu ada nggak sih yang dibolehin dalam Islam? Nah, kayak gitu ya mungkin ya. Iya. Riba itu ada nggak sih sebenarnya dalam? Nah, ini nggak goror, ini konteksnya goror ya tadi kajian. Iya, maksudnya. Goror itu ada nggak diperbolehkan gitu ya? Ada, tapi saya lupa. Jadi hukum horor itu sebenarnya kan ada 3. Yang saya tahu tuh ada 2, ada yang haram sama ada yang diperbolehkan. Kalau yang haram itu, yang horornya itu banyak, kayak apa ya tadi, penipuan kan itu udah jelas-jelas horornya banyak.
lah. Kalau horornya sedikit, misal kayak di sana ada restoran all you can eat nggak sih? Nggak ada. Tahu nggak restoran Nggak ada. all you can eat yang bayar berapa terus makan Ya. sepuasnya gitu? Misalnya 100.000 bayar 100.000 100.000 makan sepuasnya. Ah, Nggak ada di sini, Kak. Nggak ada. di sini ada, Maklum, tapi maklum. saya juga Kita di belum. sini tinggal di ini. Ya, Ya, tapi gimana? tahu kan ya, Tahu. tahu all you can eat itu. Ya. Kalau bentar, kalau all you can eat itu kita bayar 100.000 tapi makan sepuasnya. Itu kan harusnya merugikan perusahaan sana nggak sih? Merugikan apa namanya restoran itu nggak sih? Ya. Enggak ya, karena kan restoran juga udah diperhitungkan antara untung sama ruginya. Sebenarnya restoran all you can eat itu termasuknya ke dalam horor karena ketidakjelasannya itu mengenai makannya itu makannya. Sepuasnya. Jadi Sepuasnya. ya sepuasnya itu horor. Tapi kan tidak merugikan satu sama lain. Maksudnya, tapi tidak ada kerugian antara restoran sama konsumen karena restoran pun melakukan all you can eat itu sudah ada perencanaan untung dan rugi. Ya. Jadi Mungkin bisa ditambahin. All you can eat itu, ini mungkin kalau ada yang nggak tahu ya, all you can eat itu memang misalnya tadi ya bayar 100.000, bayar 150.000 itu makan sepuasnya untuk satu orang ya. Nah tapi tidak boleh dibungkus atau dibawa pulang ya. Kalau dibawa bungkus pasti sepuasnya buat ibunya, buat ayahnya di rumah, buat kakaknya, buat adiknya gitu ya, sepuasnya dia ngambil. Terus biasanya ada jamnya, 1 jam ya, gitu, 1 jam makan sepuasnya. Ya, apa ya? Perut manusia itu sebanyak apa sih yang bisa untuk menerima ini ya makanan ya? Kayaknya nggak mungkin juga kita sampai yang 2 piring gitu ya. Nah pasti kan ada batasannya ya. Pasti begah juga ya, bener ya? Pasti kayaknya enak juga ya kalau kebanyakan makan seperti itu. Ya itu mungkin ya yang diperbolehkan. Ya artinya orang juga tahu ya sebanyak apa sih kita makan. Nah mungkin kenapa menarik makan di situ kayak model restorannya Ruben rasanya kan all you can eat ya. Ya kayak ya. Punya kan Sunda apa ya? Band Sunda ya, band apa saya lupa ada restoran. Nggak tahu saya. Ya itu rasanya ya dia sama all you can eat bayar berapa? Makan sepuasnya. Ya makan sepuasnya. Ya itu ya mungkin Obi ya. Nanti Tadi. bisa cari lagi di Google saya juga. Ya siapa tahu mungkin nanti saja ada. Kalau saya sih kalau horor itu selama ini kan ketidakjelasan ya sebenarnya ya mutlak ya ini menurut saya sih ya saya nggak tahu ya walaupun ada banyak pandangan gitu ada banyak pendapat apa namanya walaupun misalnya horor itu apa namanya ya banyak merugikan sih sebetulnya ya banyak merugikan kayaknya seperti itu ya nggak jelas tuh apa yang dirugikan nanti konsumennya nasabahnya misalnya ya si calon pembelinya gitu ya ada lagi mungkin yang lain atau mau nanya enggak jadi ya dulu. Mau nanya ini saya paham nih kalau bosan Ya kak biar nggak itu monoton belajar ekonomi terus gitu. Iya. Pusing kan ya belajar ekonomi. Paham saya paham. Bosan kayaknya ya mungkin sampai kita pertemuan saya ketemu Mas. Ini kajian ya saya berapa kali ketemu mahasiswa ini ya dari aspek hukum. Saya pernah ngajar mereka aspek hukum semester 2. Nah, sama kayaknya berkaitan sama yang pernah kajian banyak pelajari tentunya ya tentang hukum ya. Tapi saya hanya 1 semester aja. Padahal dulu sih ya cukup fun juga ya, menyenangkan bahwa mahasiswa ini kunjungan kita nggak perlu jauh-jauh, bener nggak? Kita tinggal nyebrang aja. Oh berarti seberangan kampus gitu ya Pak? Iya seberang, persis seberang. Kalau pengadilan apa? Pengadilan. Kalau kejaksaan di sebelah kiri kampus kami, kalau pengadilan di seberang. Ya,
Yang jelas gini, sebentar ya Kak Jaya. Yang jelas mungkin bisa dipahami ya, maisir sama ini ya, maisir sama horor ya. Kalau maisir itu lebih kayak seperti untung-untungan, judi ya. Judi bola, judi main judi gitu ya. Ketika kita bertemu teman terus judi ini ada pertaruhan uang, itu maisir. Kalau di Atau bank syariah togel. Di sana atau ada togel togel enggak? ada lah Ya, jelas. itu deh. Di daerah mana yang nggak ada togel kayaknya semua rata-rata ada ya. Ya, Atau itu kalau togel. ya atau penerapannya gini, kalau maisir yang saya tahu kalau di bank mungkin lebih ke ini ya, maisir itu ada undian berhadiah. Nah, ini hati-hati ya. Undian berhadiah nih ya, mungkin sebagai informasi juga nih bagi mahasiswa. Kalau undian berhadiah itu boleh nggak Pak? Itu kayak judi juga gitu ya, untung-untungan juga. Nah, selama hadiahnya itu bukan berasal dari nasabah, ya, selama uang tadi bukan berasal dari nasabah, itu boleh. Uangnya dari mana dong, Pak? Nah, uangnya berasal dari keuntungan bank. Jadi bank ini mau bagi-bagi untung. Nah, boleh nggak bagi-bagi uang? Boleh. Masalah nanti yang dapat atau apa ya udah, itu kan bukan karena uang yang diputar uang nasabah itu ya. Nah, beda sama judi. Judi itu kan uang kita kan. Nah, uang kita masuk ya kan. Terus diundi mana yang keluar. Nah, ini kan enggak. Ini hadiah, hibah. Nah, kayak ya seperti itulah ya. Nah, biar enggak ini, mungkin ada enggak nih yang mungkin dalam jangka waktu yang dekat nih, kayaknya nih banyak nih Kak Jia nih kejar setoran nih yang pengen cepat lulus nih semester 7 ini kelas 1 Semester banyak. 7 ya? Iya, kelas 1 ini kan kelas 1 ya Kak Jia. Ini kan banyak yang sudah skripsi duluan di semester ini. Kayaknya mereka mau kejar target pengen cepat Buat nikah kayaknya. nikah. Nih untuk pembekalan karena kebetulan bidang ilmunya Kak Jia ini kan tentang hukum apa tadi? Keluarga Islam ya. Hukum keluarga Islam. Iya. Nah, ada kaitannya sama Pernikahan. pernikahan. Ada nggak yang mau ditanyakan nih? Atau malu-malu jangan-jangan sama ini karena ada Iya, saya. nanti bisa itu aja japri ya. Kalau malu-malu. Bisa japri atau Ayo ada yang mau, ini ada yang rencana mau nomor. nikah nggak ini tahun ini? Ini kayaknya saya tahu nih yang ini siapa di sini? Oh Taufik udah skripsi. Kalau Pasti mau nikah. cowok habis skripsi mah kerja dulu, Pak. Oh Cari uang iya, dulu. betul. Ya, karena Taufik ini kaji apa namanya punya usaha dia. Iya. Aman. Setelah lulus ini aman aja mau nikah. Sudah Udah ada ada. calonnya belum? Kan Sudah, nikah itu ada syaratnya 2. Iyalah. Karo sopo, kale sinten, sama siapa? Ayo ada mau tanya nggak? Ini saya tawarin nih, mau tanya tentang Iya, pernikahan, keluarga Islam. nggak harus pernikahan loh. Oh, Ya sekarang itu ada kekerasan dalam pacaran. Banyak kan dari kalian biasanya. itu termasuk Toxic relationship. bucin. Kekerasan dalam pacaran. Bucin bener nggak bucin ya? Iya, Bener kayak? bucin. Kekerasan dalam pacaran itu Oh, kekerasan ya. kekerasan dalam pacaran. Ya. Lapornya itu kemana? Nah, Terus bentuk boleh nih. kekerasan dalam pacaran itu bentuknya nggak harus main tangan itu enggak. Verbal ya. Kayaknya Ya verbal bisa. Seksual. Nah, itu seksual biasanya. Ayo, ada Kayak yang yang mau tanya kemarin nggak? viral gitu. Kalau malu nanti bisa Malu nih kayaknya, Kak. bisa japri enggak sih? Tak kasih nomor enggak usah deh. Lewat saya. Ya, KJ ya. Iya, Lewat saya nanti. aja. Mungkin udah bosen tuh Pak mahasiswanya. Bosen. Bosen ngapa ini? Bosen ya? Udah bosen? Atau mau ditutup aja? Nggak ada yang mau tanya? Raden? Nih ketawa-ketawa aja Sarani sama Benny. Halo Ben. Ayo tanya silakan. Siapa Ben? Atau mau nanya cara memilih kriteria calon yang baik gitu. Ini memilih loh ya. calon istri yang baik. Paham banget loh ini ya kajian ini ya tentang hukum keluarga Islam ya banyak lah macam-macam ya artinya pra pernikahan ya kayaknya ya. Pernikahan terus pasca pernikahan. Ini kan rasanya belum ada yang nikah ya. Di kelas 1 ini belum ada yang nikah. Belum kayaknya. Saya aja belum nikah Pak yang udah tahu. Yang udah tahu itu ngasih ilmunya. materi aja belum nikah.
Ini hati-hati loh Kak ya. Nanti diincar nih sama cowok-cowok yang ada di sini nih. Nanti Pak banyak yang japri saya lagi, Pak minta nomor WA-nya. Seumuran loh, saya itu baru lulus, baru wisuda kemarin Desember. Iya, baru kayak ini Berarti baru seumuran. beda setahun lah ya. Iya, tapi nggak tahu umurnya, baru 22. Gimana? Umurnya sama mungkin, baru 22. Sama ya? Enggak lah, lebih muda kayaknya ini. 2000, ya gimana Ben? Nanya apa Ben? Beni berbicara, Beni. Oh, ini Benny. Ini mumpung ada gajian nih Benny. Apa Ben? Ben? Kalau misal mau belajar bahasa Jawa juga bisa. Oh ini ada kok orang Jawa nih, Topik. Ada. Siapa lagi? Ada orang Anissa. Jawa, Jawanya Ini mana? Anissa orang Jawa nih. Ya kan? Bener kan? Anissa? Jawa mana Anissa? Suaramu nggak keluar. Jawanya mana? Siapa tahu tetangga. Dulu, mic-nya sudah terbuka tapi kok nggak ada suaranya Anissa? Nisa Madura nggak salah Pak. Oh siapa? Oh Madura. Ya Jawa juga, Jawa Timur. Saya Jawa, Pak. Jawa apa kamu? Jawaban dan doa-doa dia, Pak. Assalam. Jawaban dari doa-doa. Di sepertiga malam bukan? Gimana nih, ada mau tanya nggak nih? Kalau materinya bosen, ya tanya yang lain tuh, udah ditawarin tuh, nanya tentang ini. Kapan lagi bisa konsul gratis? Jangan gratis ya. Nanti ada ini jalur, nanti saya tagih. Enggak. Ini gratis ya, kajian ya? Boleh ya konsul ya? Iya, silakan. Mau konsul mengenai Haji. perpacaran juga. Ini walaupun nih, kajian ya, mungkin saya ini dulu ya. Ya walaupun kalau kita tahu juga di Islam itu sih sebetulnya itu kan pacaran itu kan haram gitu ya, haram. Tapi ya kalau kita benar-benar benar-benar yang artinya yang secara fanatik gitu ya dari secara Islam gitu ya. Tapi kan faktanya kita tahu ya anak-anak muda ini kan ini ya artinya sebelum menjajaki pernikahan, mereka pengen melewati fase pacaran gitu ya. Fase perkenalan mungkin ya Pak. Ya, ta'aruf gitu. Ta'aruf. Nah, sebetulnya kalau di Islam itu kan ta'aruf. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Mau tanya Maisir lagi nggak apa-apa. Maisir Goror atau udah paham semua? Hendrik, mau tanya Hendrik? Lili, baik. Serlita? Nggak ada? Ini malu-malu kayaknya nih, Kak. Antara malu-malu sama udah ngantuk. Kan selisih jam 1 jam ya Pak ya? Di sini udah setengah 10. Sudah setengah 10. Setengah 9. Nah, beda sejam. Udah. Nggak ada? Kita tutup aja ya. Bener nggak ada? Oke. Oke, Pak. Nggak ada, Pak. Ya sudah. Kalau tidak ada, sebentar saya shortkan. Jadi kesimpulannya, ini Benny, ini ketawa-ketawa aja Benny. Nah, jadi begini ya, mungkin ya bagi semua. Jadi kalau bank syariah, seperti mungkin tadi saya ada sampaikan di awal ya, di bank syariah itu jadi tidak hanya yang menentang riba gitu ya, atau tidak boleh ada riba di dalamnya. Nah ternyata gharar dan maisir juga seperti itu. Nah mungkin satu lagi Kak Jia ya, sebetulnya ada zolim ya, bener ya? Ada zolim juga ya, rasanya ya? Kalau ada zolim. Ya, kalau di undang-undang itu, di peraturan Bank Indonesia itu iya ada riba, gharar, maisir, zolim. Zolim ya. Nah, ya riba, gharar, maisir dan zolim. Riba sudah jelas ya, artinya ada keuntungan dari uang yang dipinjamkan itu riba.
Gharar tadi ya, ketidakjelasan. Jadi contohnya mungkin kalau gharar itu yang saya ini mungkin misalnya gini, ada soal kepemilikan. Nah ini contoh yang saya ini ya, mungkin ya, yang pernah kita bahas misalnya akad jual beli mobil misalnya gitu ya. Mobil itu harusnya kan dimiliki dulu sama bank, baru nanti dijual ke nasabah. Nah, tapi misalnya bank itu tidak beli, tapi dia sudah jual. Nah, belum menjadi milik. Nah, itu juga sama, berarti gharar juga. Benar ya, KJ ya, kayak gitu ya. Jadi misalnya Gimana? ini mobil nih, kalau kan kita ada akad murabahah, mungkin KJ dulu pernah belajar ya, murabahah mobil, misalnya beli mobil. Mobil ini kan dibelilah sama dibelilah misalnya kalau motor itu motor lagi Honda lah misalnya beli di Toyota dealernya gitu ya. Nah harusnya kan mobil itu dimiliki sama bank dulu, bener kan? Ya, Bener ya? harusnya Harusnya dimiliki dulu. objek itu harus dimiliki sama Nah penjual. cash dibeli cash dulu, baru nanti dijual lagi ke nasabah dengan cara dicicil dengan akad murabahah. Ya mungkin saya nggak tahu, bisa aja misalnya nih ya ada hal yang dilanggar, misalnya mobil tadi itu belum lunas misalnya atau sudah jual duluan tapi mobil itu belum dimiliki. Nah itu rasanya belum jelas juga ya, berarti ya KJ ya, ya bisa ada indikasi gharar juga. Oke seperti itu. Ya sudah ya, kita akhiri aja pertemuan kita sekaligus pertemuan terakhir pada minggu ini. Terima kasih banyak kepada Kak Nur Munjiati SH atas waktunya, udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi materi gharar dan maisir ya di tengah kesibukannya mungkin ya, di tengah kesibukan Kak Jia. Saya belum absen, sebentar ya untuk mahasiswa, kayaknya hadir semua ya, kayaknya hadir semua. Oke lah, kayaknya hadir semua, saya nggak perlu sebutin lagi deh. Oke, saya akhiri pertemuan kita minggu ini. Berarti minggu depan adalah minggu tenang. Setelah itu ada ujian akhir ya, final test. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ujian akhir, saya ada ini nanti ya, apa namanya? Sebentar. Sorry. Sebentar. Ada kuis ya, ada kuis online, nanti ada link yang akan saya berikan. Ada berapa ya? Jumlahnya cukup banyak, ada 25 atau 30 soal ya. Tapi mulai yang jual beli ya. Kita kan kemarin mulai dari jual beli setelah UTS sampai terakhir ini. Terakhir gharar dan maisir ini kalau perlu nanti saya masukkan ke dalam materi, nanti saya kasih. Boleh Kak Jia ya, nanti saya kasih materinya ini ya. Saya share materinya ya ke mahasiswa. Boleh ya? Boleh? Boleh Kak? Oh boleh. Oke, ngangguk boleh berarti ini ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih banyak kepada Kak Jia sudah mengisi materi gharar dan maisir. Saya secara pribadi mohon maaf jika selama pemberian materi mulai dari awal hingga akhir banyak terdapat kesalahan. Apalagi kalian ini kan yang paling banyak kita ketemu ya, semester 2, 4, 3 kali ya, sampai 7. 2, 4, 7 ya, 3 kali. Sampai 3 kali ya. Ya, saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan saya dalam mengajar, baik mungkin kata-kata mungkin ya. Karena saya ketemu kalian ini kan dua versi ya, online dan offline. Offline dulu ya, dulu offline, kemudian semester 4 itu kita sudah mulai online ya, dan semester 7. Baik, sudah jelas semuanya ya, materi sudah saya kasih, materi ini tinggal materi ini aja. Saya akhiri, saya tutup, kita akhiri, mungkin kita baca hamdalah ya, karena kita sudah melewati rangkaian mulai awal hingga akhir. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang mau secara rutin ya, online. Walaupun semester depan kalian sudah skripsi, nih beberapa kan yang sudah skripsi kemarin, dan ada juga beberapa yang nanti semester 8. Ya nanti kita sudah mulai berlakukan pertemuan tatap muka, tapi kalian sudah nggak berlaku lagi ya. Kalian sudah fokus skripsi. Ya, oke, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya